Halo tinggal-tinggal semuanya, ketemu lagi tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Hari ini Stella Kim bakal bahas lanjutan cerita Shinbisa Season 5 Part 2 episode 14 atau episode 25. Di markas Guido, Chonga bertanya, apakah Kang Lim juga merasakan kekuatan Grim Reaper yang bertambah kuat? Menurut Chonga, Lamia sedang bersembunyi di suatu tempat sambil mengumpulkan kekuatannya. Anehnya, ini pertama kalinya melihat raut wajah Chonga yang sedikit mengkhawatirkan kemunculan Lamia yang akan membawa malapetaka untuk seluruh dunia. Ia juga menyarankan agar Kang Lim bersamanya mencari di mana kekuatan itu berasal, sehingga dapat menemukan keberadaan Lamia. Kang Lim yang masih tampak sangat kesal kepada Chonga lalu menjawab, jika penyebab dan asal mula kebangkitan Lamia adalah mereka berdua, yaitu Kang Lim dan Chonga. Kemudian tentunya sang ayah, Guido-gon. Chonga yang tak terima mengatakan agar Kang Lim tidak berbicara omong kosong kepadanya. Kang Lim pun tak tinggal diam. Ia pun menjawab jika ayahnya tidak memerintahkan untuk mencuri Gospel Hari, mungkin saja mereka tidak akan bertarung. Dan jika mereka tidak bertarung, Lamia tidak akan bangkit dan bebas dari kurungannya itu. Chonga pun dengan tegas berkata, tidak mungkin. Ketua, maksudku, ayahmu bukan orang seperti kau kira itu. Mendengarnya, Kang Lim terdiam dan bertanya lagi. Baiklah. Aku ingin bertanya tentang satu hal. Apakah kau mengetahui alasan sebenarnya kenapa ayahku begitu menginginkan kita untuk mencuri Gospel? Chonga yang tampaknya sedikit kesal, namun tak mengucapkan sepatah kata pun. Lalu, terdengar Guido Chol datang dan menyampaikan jika Guido Chong atau Chonga dipanggil oleh sang ketua. Baiklah, aku harus pergi sekarang. Chonga pun lalu mengakhiri percakapannya dengan Kang Lim. Guido Chol mengantar Chonga dan tampak memastikan pintu tertutup dengan rapat. Percakapan rahasia apakah yang sedang mereka bicarakan ya? Ketua, apakah kau memanggil hamba? Guido Chong, malaikat pemulihan Guido. Tampak Rion yang sedang kebingungan arah. Ia tak mampu merasakan dan menebak di mana kekuatan jahat Grim Reaper yang berada di tubuh Lamia. Karena terlihat Rion begitu tegang dan tidak sabar, muncullah sosok Kain yang lagi-lagi dengan sombongnya di hadapan Rion yang lemah. Tertawa sinisnya pun mengejutkan Rion yang sedang berkonsentrasi. Kain pun menertawakan Rion dan menanyakan apakah ia yakin dapat menemukan Lamia. Kamu kali ini juga pasti akan melakukan kesalahan lagi dan tidak dapat membatalkan rencana Grim Reaper. Rion yang mendengarnya sangat marah. Ia pun berteriak dan mengucapkan, kalau kau begitu hebat, katakanlah padaku, di mana ia bersembunyi? Kain lalu menjawab lagi dengan santai. Pikirkanlah baik-baik. Kau telah berkeliling ke sana kemari kan, namun tak ada satupun jejak yang dapat kau temukan. Tapi di segala penjuru kau merasakannya, bukan? Kira-kira bersembunyi di manakah dia sekarang? Wah, sepertinya Kain menyadarkan Rion jika kekuatan Lamia telah menyebar di segala penjuru. Gawat, maksudnya Lamia bukanlah diam-diam dan bersembunyi, namun dia telah perlahan-lahan mencoba menguasai seluruh permukaan bumi ini. Oh, bagaimana ini teman-teman? Hari yang tampak lesu dan tak bergairah, lagi-lagi dia terlihat memandangi foto bersama sahabat-sahabatnya. Rindu atau rindu? Bukan hanya Hari, teman-teman di rumah juga sangat merindukan Gan yang cantik, bukan? Dan tentunya Kang Lim yang bucin sama Hari. Ya, pastinya sosok Kang Lim yang membela kebenaran, tidak menyakiti diri sendiri, dan tidak sedang terjebak di antara orang-orang yang ia cintai. Benar kan? Apakah Gan akan sembuh? Tampaknya Gaen sedang dalam kondisi yang kritis. Aduh, Gaen. Di sofa, Ibu Hari tampak lelahan sedang menguap. Duri dan Hari tampak duduk dan menyimak TV. Ayah Hari menghidangkan sepiring buah plum untuk mereka santap. Mendengar Ibu Hari yang sedang kelelahan, tampaknya ayahnya pun juga menyampaikan jika akhir-akhir ini ia sedikit kelelahan juga. Mereka berempat seketika dikejutkan dengan berita yang ada di TV. Berita itu menyampaikan keadaan pasien Red Eye di sebuah rumah sakit yang kondisinya mendadak tak sadarkan diri. Lalu, mereka dalam masa kritis. Lalu, Hari pun tanpa berpikir panjang, langsung berpamitan dan bergegas berangkat untuk menjenguk sahabatnya Gaen. Duri juga tampaknya turut prihatin dengan kesedihan sang kakak. Kita kembali ke markas Guido. Tampak Guido Chong sedang mengucap mantranya dan mencoba memulihkan kekuatan ketuanya, ayah Kang Lim, Guido-gon. Namun, setelah mengeluarkan semua energinya, tampaknya ia hanya mampu untuk mengembalikan sebagian kecil dari kekuatan Guido-gon. Guido-gon pun tampak marah dan murka. Raut wajahnya tampak tak sehat.
dan aura hitam yang mengelilingi seluruh tubuhnya itu tampak semakin tebal dan kuat. Ia pun memarahi Chonga yang tidak berhasil mengambil Ghost Ball Hari yang akhirnya telah rusak. Sekarang, yang tersisa hanyalah Ghost Ball Zero milik Duri. Ia pun tampaknya berencana bersikeras untuk mencuri Ghost Ball milik Duri ini. Karena ayah Kang Lim percaya, jika kekuatannya hanya dapat dipulihkan sepenuhnya, bahkan lebih dengan Ghost Ball yang dibuat oleh para goblin. Mendengar itu, Guido Chong sangat terkejut, bahkan berkeringat dingin. Hah? Apakah yang tadi akan Kang Lim katakan adalah ini? Mungkin itulah yang sekarang sedang di jalan pikiran Chonga. Ia pun mencoba bertanya. Bukankah kau katakan jika aku mencuri Ghost Ball, kekuatan itu akan digunakan untuk memulihkan Guido Hyun? Oh my god teman-teman, jadi rupanya ayah Kang Lim pada awalnya mengatakan kepada Chonga jika mencuri Ghost Ball itu nanti kekuatannya untuk memulihkan Guido Hyun. Tapi rupanya ia juga ditipu. Ayah Kang Lim rupanya tidak semulia itu. Ia pun berkata jika itu adalah sebuah kebohongan yang ia buat untuk merayu Kang Lim agar masuk ke dalam tim Guido. Wah, jahat banget Guido-kun. Tetapi sebenarnya bukanlah begitu. Karena yang benar-benar menginginkan Ghost Ball itu adalah dirinya, yaitu Guido-kun. Chonga pun tampak keberatan karena Guido-kun memerintahkannya untuk merebut Ghost Ball Zero milik Duri sekarang juga dan menyerahkannya kepadanya. Karena Chonga tampaknya keberatan, Guido-kun semakin murka. Karena perintahnya itu langsung tidak dilaksanakan oleh Guido Chong. Wah, apakah Chonga telah sadar? Ataukah ia hanya ingin membalas budi Kang Lim yang telah menyelamatkan nyawanya? Hari yang berjalan dengan sendu tampaknya sedang menuju ke ruangan Gaen. Ia pun tampak merasakan keanehan karena tak ada satupun pengunjung di ruang tunggu rumah sakit itu. Dengan tegak, Hari pun berjalan masuk. Dan sedikit syok, ia melihat beberapa pengunjung, pasien, perawat, dan dokter yang telah pingsan tak sadarkan diri di koridor rumah sakit. Hari pun berlari, lalu memeriksa keadaan dokter yang terbaring di hadapannya itu. Dan yang terlintas di kepala Hari saat ini adalah sahabatnya seorang, Gaen. Hari bergegas ke ruangan Gaen dirawat. Gaen! Hari pun berteriak dengan lantang. Matanya berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang sedang disaksikannya sekarang. Pasien dan pengunjung yang telah tertular retai itu berjalan mendekat ke arahnya. Lalu Gaen yang tak sadarkan diri itu tampak melayang seperti ada seseorang yang sedang merasukinya, yaitu Lamia. Suara dan tubuhnya itu tampak bersatu dengan Lamia. Ia pun diselimuti dengan aura yang tebal berwarna merah, lalu perlahan-lahan tampak sosok Lamia yang menyatu dan berada di dalam tubuh Gaen sedang berkata bahwa ia telah bangkit dan bulan yang merah. Tibalah saatnya untuk kehancuran dunia yang tak dapat dihindari, itu katanya. Ia juga mengatakan, menyerahlah kau seluruh manusia di bumi. Kemari dan bersatulah untuk mengumpulkan kekuatan Grim Reaper. Meski ayah Kang Lim bersikeras meminta Chonga menyalurkan seluruh kekuatan yang ia miliki, namun kali ini Chonga tampaknya tak menyanggupi perintah tersebut. Ayah Kang Lim kemudian mengambil dengan paksa kekuatan di dalam tubuh Chonga. Chonga yang kesakitan pun akhirnya memohon agar menghentikan dan mengatakan jika ia akan memberikan sendiri kekuatan itu. Tetapi, apa daya, ayah Kang Lim yang merasa dikhianati itu telah tak percaya lagi kepadanya. Ayah Kang Lim pun tampaknya terus melanjutkan aksinya. Buat kalian yang belum jelas, tim Guido merupakan pasukan yang dikumpulkan dan diketuai oleh Guido-kun, yaitu ayah kandung Kang Lim, yang kita ketahui memiliki kekuatan dengan memanfaatkan goblin dan tubuh manusia untuk bertahan hidup. Tujuannya adalah menjadi yang paling kuat dari yang terkuat. Saat mengambil kekuatan Jubi yang dititipkan di tubuh Chonga oleh ayahnya, Guido-kun berkata, jika tak ada kekuatan goblin, Chonga tak mungkin juga akan bertahan hidup lama. Jadi sepertinya kekuatan Guido ini memang kuat, tapi juga akan menghancurkan dan melenyapkan tubuh mereka sendiri jika tak diimbangi dengan kekuatan goblin. Walau bukan kekuatan Jubi yang menjadi sasaran utama Guido-kun, tapi untuk sementara ini mungkin membantu untuk pemulihannya. Ia pun, yang awalnya menghadiahkan kekuatan Jubi untuk menambah kekuatan Chonga, terpaksa harus mengambil kembali dari tubuh Chonga. Tapi bukankah ini sangat berbahaya untuk Chonga? Dan tampaknya, menurut Stella Kim, si Chonga ini tidak tahu kalau dia juga sedang dimanfaatkan oleh ayahnya Kang Lim, Guido-kun. Teng teng teng, muncul cahaya menerobos ke ruangan yang terkunci itu. Saat si Chonga sedang mengerang kesakitan karena kekuatannya diambil paksa oleh Guido-kun, sang pahlawan Kang Lim yang selalu siap siaga untuk Chonga. Entah mengapa, mereka berdua ini memang mempunyai kisah sendiri yang mungkin tak dapat dimengerti kita semua pada awalnya.
Tapi, jika kita memperhatikan dengan cermat, ikatan yang Chonga dan Kang Lim miliki ini memang mempunyai tujuan yang sama sekali tak bisa dilalui oleh Hari dan teman-temannya. Mengingat ayah dan ibu Kang Lim yang memutuskan untuk melalui jalan yang berbeda. Di sisi lain, Kang Lim yang kehilangan ingatan akibat trauma masa kecilnya, mungkin inilah yang membuat Hari terasa jauh. Karena tak mungkin Kang Lim merelakan orang yang ia cintai itu masuk ke dalam alam yang baginya itu seperti mimpi terburuk. Lalu, dengan kekuatan yang terupgrade dengan luar biasa itu, lagi-lagi Kang Lim menggagalkan aksi sang ayah. Chonga pun tampak syok dan terjatuh. Kang Lim lalu berjalan masuk dengan berani, sambil mengungkapkan rasa kecewa yang dalam kepada sang ayah, karena perbuatannya yang masih saja selalu sama. Kang Lim juga mengatai ayahnya sudah seperti monster yang sangat kejam. Lalu ia pun membakar jimat berwarna kuning, dan menyematkannya kepada lambang Guido yang terukir di jubahnya itu. Lalu ajaib, sepertinya kejadian ini hanya dapat dilakukan oleh Kang Lim seorang. Simbol Guido berwarna merah itu akhirnya hilang dalam sekejap. Jubah Kang Lim tampak bersih tanpa simbol yang menandakan ia telah tergabung di tim Guido. Guido Gon dan Guido Chong tampaknya syok dan terkejut bukan main melihat kejadian ini, teman-teman. Apakah Kang Lim ingin membuat ayahnya tak mampu mengendalikannya lagi? Atau ia benar-benar telah selesai dengan tim Guido? Kang Lim pun bersiap dengan pedang api naga emasnya yang membara. Ia berteriak dan mengatakan jika ia sebenarnya dalam lubuk hatinya itu berharap jika ayahnya dapat sedikit berubah. Namun tampaknya ia tak ingin berharap lagi. Ia juga berkata jika ia tak ingin dimanfaatkan lagi oleh ayahnya. Di rumah sakit, tampak kekuatan Lamia yang berada di tubuh pasien-pasien Red Eye telah keluar, lalu bersatu dan membentuk pancaran sinar aura berwarna merah menuju ke arah bulan. Bukan hanya di Korea, tetapi Red Eye yang telah tersebar di penjuru dunia. Paris, Australia, Indonesia, Amerika Serikat juga tampaknya bersatu ke arah bulan. Di halaman Sinbis House juga terlihat para goblin dan duri yang terkejut menyaksikan bulan dengan simbol berbentuk mata merah menyala dengan sangat terang. Bahkan mereka merasakan getaran kekuatan Lamia yang terasa lebih keras dari gempa bumi. Tepat di bawah bulan muncul sosok Ratu Kematian Lamia yang tersenyum dengan sinis, lengkap dengan mahkota runcing di kepalanya. Ia tampak seperti ratu. Bahkan, ia sekarang melahirkan beberapa pasukan Red Eye untuk menyerang manusia di bumi. Wah, sekali muncul, pasukannya ini banyak sekali, teman-teman. Gaan yang tersadar tampak meraung dan juga berkata dengan terpatah-patah kepada Hari. Ia berkata agar Hari segera meninggalkannya, lalu menyelamatkan orang-orang yang sedang berbahaya di luar sana. Hari yang masih tak percaya dengan kejadian ini menangis meronta-ronta. Hari meneteskan air matanya yang bercucuran. Ia tak rela dan tak tega kehilangan sahabatnya yang satu ini. Ia ingin berada di sampingnya. Ia ingin memberikan kekuatan yang luar biasa untuk sahabatnya ini. Tetapi kenapa tidak ada yang dapat ia lakukan? Akhirnya, Hari yang awalnya menolak, mengerti apa yang dimaksud dengan Gaen. Ia harus bergegas untuk menyelamatkan dan menghentikan Lamia. Maka, akan otomatis, Gaen pun akan terselamatkan. Bukan cuma Gaen, tetapi kepada semua penderita Red Eye. Tampak di luar gerbang Sinbis House, duri dan juga para goblin yang sudah bersiap siaga karena getaran tadi yang sangat keras seperti gempa. Tampak Hyonu yang berlari ketakutan karena menghindar dari serangan pasukan Lamia. Ia pun mengingatkan kepada sahabat-sahabatnya untuk segera pergi. Tetapi teman-teman, terlambat sudah. Si Hyonu juga akhirnya terserang oleh Red Eye ini. Bahkan pada saat duri akan menghampirinya, para goblin menghentikannya dan mengatakan jika Hyonu telah terkena Red Eye. Virus Red Eye pun tampaknya telah memasuki ke area markas Guido. Pertarungan sengit antara ayah dan juga anak Guido Gon dan Kang Lim ini terpaksa harus ditunda. Sebelum kabur dan pergi dari virus Red Eye ini, ayahnya sempat memerintahkan kepada Guido Chol untuk mengambil kekuatan yang telah ia berikan kepada Chonga, yaitu kekuatan Chong yang ada di dalam Chonga. Tetapi, jika kekuatan itu diambil, maka Chonga tidak bisa bertahan hidup lagi, teman-teman. Oleh karena itu, tampaknya Kang Lim terus mengawal Chonga hingga di tempat yang aman. Chonga pun bertanya kepada Kang Lim, kenapa ia selalu menyelamatkan Chonga. Akhirnya si Kang Lim berkata jika ia merasa kalau Chonga telah dimanfaatkan oleh ayahnya. Begitu pula dengan dirinya. Dia ingin menyelamatkan Chonga dan membebaskannya dari jerat ayahnya itu. Kang Lim juga berkata jika Chonga bisa memutuskan jalan apa yang ia pilih setelah ini. Yang pasti Kang Lim berharap agar dia tidak lagi dimanfaatkan oleh ayahnya.
Sebelum Kang Lim meninggalkan Chonga, Chonga pun sempat meminta maaf kepada Kang Lim atas segala perbuatan yang telah ia perbuat selama ini kepada Kang Lim. Kang Lim pun berkata, tidak perlu meminta maaf. Yang penting, janganlah menjadi bagian dari ayahnya lagi untuk menghancurkan dunia. Lalu tampaknya Kang Lim tak lupa dengan sang kakak yang masih terkurung di batu kristal berwarna ungu. Kang Lim pun lalu bersikeras untuk membebaskan sang kakak. Apakah sang kakak akan melawannya lagi? Tetapi Kang Lim pun berkata dalam lubuk hati, biarpun sang kakak melawannya, dia tetap akan membebaskan dan akan membawa kakaknya itu. Dan sesuai dugaan, Kui Do Hyun tetap melawan Kang Lim. Apakah mereka berdua akan terus-terusan seperti ini? Di saat yang bersamaan, tampak Rion yang tampan, lengkap dengan jubah Aegis dan juga kartu safirnya. Rion juga tampak dengan sekuat tenaga melawan pasukan-pasukan yang dikirimkan oleh Lamia. Tapi tampaknya pasukan-pasukan ini benar-benar sangat kuat, teman-teman. Hari yang lemah dan lesu tampak berjalan, dan akhirnya ia pun terserang oleh pasukan-pasukan dari Lamia itu. Tetapi apa yang terjadi, teman-teman? Hari benar-benar dalam bahaya. Saat ini Rion pun sepertinya tampak tidak dapat mengalahkan pasukan-pasukan dari Lamia itu. Begitu juga para goblin, Shinbi dan Gembi. Aduh, bagaimana ini? Dan ajaib, teman-teman, datanglah akar-akar berwarna hijau yang menyerang balik pasukan dari Lamia itu. Rupanya kita kan sudah mengenal kekuatan ini yang selama ini selalu menyerang Hari. Kui Do Chong, tiba-tiba Kim Chonga datang dengan inisiatifnya sendiri untuk menolong dan menyelamatkan Hari. Apakah dia merasa bersalah? Ia pun tampak menganggukkan kepala dan memberikan kode akan memberikan bantuan kepada Hari. Dan rupanya seperti yang kita duga, si Rion tidak mampu lagi untuk melawan pasukan-pasukan dari Lamia itu. Dan akhirnya ia pun merelakan tubuhnya untuk Kain. Dan Kain yang begitu tengil tetapi sangat tampan dan kece ini akhirnya muncul dengan kartu Cliff dan juga perisai Cliffnya itu. Gigi taringnya itu yang sangat manis memang membuat kita semua jadi jatuh hati sama si Kain ini ya. Walaupun kadang terlihat dia juga sedikit seram memang sih dari suara ketawanya itu. Tetapi memang karakternya begitu berbeda dengan Rion membuat daya tariknya itu semakin bertambah besar. Dia pun menggunakan kekuatannya untuk melawan pasukan-pasukan itu dengan sangat hebat, teman-teman. Tetapi teman-teman, pada saat ia telah tertawa dengan sinis dan merasa menang, rupanya Lamia di atas menyaksikan dan juga tertawa dengan sinis. Rupanya pasukan-pasukan yang tadi berhasil dikalahkan oleh Kain dapat hidup dan bangkit kembali, teman-teman. Oh my god, Kain pun sedikit terkejut. Wah, ini pertama kalinya si Kain terkejut ya. Biasanya mana pernah si Kain ini tegang. Lalu apakah yang terjadi? Bagaimanakah nasib Hari, Kang Lim, dan juga sahabat-sahabatnya itu, Gaen? Apakah dia akan lolos dan lewat dari penyakit ini dan sembuh dan kembali seperti semula? Nah, semuanya daripada penasaran, stay tune aja dan jangan lewatkan update terbaru tentang Shinbi's House tentunya sama Stella di channel Stella Kim. Stella Kim bakal kembali lagi tentunya di episode selanjutnya bahas Shinbi's House Season 5 Part 2 episode terakhir yaitu episode 26. Yang belum subscribe, like, dan juga menyalakan tombol notifikasi di channel Stella Kim, buruan ya. Dan buat twinkle-twinkle semua yang masih belum mendengarkan first digital single Booming Star dari Stella Kim, udah tersedia di seluruh platform musik seperti YouTube Music, Spotify, atau Apple Music ya. Jangan lupa juga buat follow Stella Kim Official di Instagram, TikTok, Threads, dan Jepeto. Oh ya, Stella Kim juga baru buat akun X, akunnya ada di bawah ini, The Stellable. Semuanya juga follow ya. Sampai jumpa lagi tentunya di video selanjutnya dengan video yang lebih menarik lagi. Saranghaeyo.